Kisah aku dulu punya anak kos yang kos di rumahku gitu. Kebetulan orangnya anak muda, ya lumayan ganteng lah gitu. Dia Mhm, kuliah juga bertiga gitu. mhm, Terus aku kan mula-mula lagi jemurin pakaian. Ya mhm. biasalah kalau menurut aku pakaian aku mah biasa aja gitu. Biasanya kayak gimana tuh pakaiannya? Ya maksudnya daster gitu kalau Mhm, di rumah-rumah gitu kan. mhm, Karena aku kan serba sendiri ngerjain gitu. Kebetulan aku juga nggak punya suami, aku sendiri gitu. Terus dia goda-goda lah sambil lewat rumah gitu karena kosannya kan di belakang rumahku mhm, lewatin. Ya goda-godain ibu lagi ngapain gitu. Terus ya jemurin gitu kan. mhm, Terus ya udah ya speak-speak aja gitu. Nah, pas aku jatuh tempo, aku kan nagih dong mhm, kos-kosannya gitu. mhm, Terus kok dia mulai gimana gitu, kayak kayak genit-genit gitu kan. Terus aku ketok-ketok pintunya, dia mhm, buka sambil senyum-senyum, senyum-senyum gitu kan. mhm, Jadi aku ini kenapa gitu? mhm, Kupikir kan bercanda ya. Ya mhm, udah cuek aja aku juga masuk. Gimana kabarnya yang lain gitu kan mhm, pada kuliah gitu yang lainnya. Baik Bu gitu. Udah aku masuk terus gimana nih? Udah jatuh tempo tanggalnya gitu kan. mhm, Ah, nanti ya Bu, gitu. Tunggu temen gitu-gitu kan. Ya mhm, udah, terus aku eh, balik dong untuk pulang gitu. Nah, pas besoknya aku datang lagi, dia bilang gini, Bu, aku belum bisa gitu kan. Terus mhm, sambil kayak gimana gitu, apa genit-genit geraba-raba gitu. mhm, Terus ini maksudnya apa gitu kan? mhm, Aku kesini mau ini loh, mau minta uang kos gitu. Udahlah Bu, nggak usah ini gitu kan. Ibu kan sendiri, ngapain juga gitu. Kita kan di sini bisa nemenin ibu gitu. Terus mhm, aku kan jaga image dong, jaga mhm, image aku sebagai mhm, ibu kos gitu. mhm, Aku nggak mau gitu. Terus pas aku mau balik, tanganku ditarik terus dia dia coba, udahlah Bu, oh sini aja gitu, ditutup pintunya sampai rinding gitu kan. mhm, Eh, Enggak lah, ini apa-apaan sih? Aku kaget dong, mhm, kok anak kos kayak gini gitu, tumben. mhm, Eh, Langsung aku ya gimana sih, aku terus terang aja, biar gimana juga tetap ganteng lah Bu, lumayan mhm, orangnya gitu, mhm, masih mhm. muda. Kebetulan kan aku juga menjanda sudah lama, Sudah jadi berapa tahun? hampir 8 tahun lah Wow, ibu gitu. kos punya berapa pintu nih kosannya nih? Ya sedikit sih Bu, cuma 4 gitu. Oh, Salah cuma satunya, 4. salah satunya anak kos itu Mhm, gitu. Memang mereka ganteng-ganteng lah kalau menurut aku tuh gitu. cowok semua yang Cowok ngekos? semua gitu pada Oh, kuliah gitu. mhm, Kuliahnya juga nggak bareng ya. Ada yang mhm, sip-sipan, ada yang masuk sore, ada yang masuk pagi gitu. Terus yang satu ini, yang ganteng ini kok dia kayaknya antusias banget mau sama saya gitu. mhm, Aku kan ngelihat dia kayaknya biasa aja, nggak gimana-gimana. mhm, Terus ya udah akhirnya aku terbuai lah Bu gitu, terbuai ya sama bujukannya gitu. Ah, apa boleh buat, saya juga sendiri gitu kan. mhm. Ya udah akhirnya dia buka sampai ngasih tahu. Ya ampun, itu gede banget Bu. Di mana nih? Di kosannya dia gitu Bu. Mmm, Eh, Apa akunya juga ditarik, tangan aku udah suruh pegang gitu. Ya ya aku nggak munafik lah, nggak heeh, munafik. Terus ya akhirnya aku pegang gitu, ku ini gitu. Terus akhirnya kita ikut main juga gitu. mhm, Ya aku ikut menikmati lah gitu. mhm, Tapi aku ada rasa takut nanti dengan yang lain kos-kosan gimana gitu kan. mhm. Dia nutup hordeng sampai pokoknya pintu dikunci. Ya udah, bukanlah itu Bu, gitu Mmm, sampai bagaimana setelah 8 tahun tidak melakukan perasaannya? iya dia bisikin ke aku katanya, kok kamu seret banget sih gitu. Mmm, Jadinya aku kan tambah gimana gitu Bu. Jadi ya udah kalau gitu terusin kata aku gitu. Jadi oh, aku terbuai ikut Bu gitu. heeh, Ya udah kita main terus sudah berulang kali
Udah lama. Aduh, Hmm. tapi ya eh, kita nikmati aja lah gitu. Mm-mm. Karena saat itu kan memang sepi Iya, juga. rasanya main sama anak muda gimana tuh? Aduh, Perbedaan jauh apa? Jauh perbedaan umur tuh. Dia dua. dia ada 30-an, sedangkan Hmm. aku udah 48 lah gitu. Hmm. 18 Buat 30 masih kuliah. masih kuliah. Hmm. Kuliah dia belum berumah tangga. Mhm. Karena ngambil kuliah dulu Sambil kerja tuh. sambil kerja Hmm. gitu. Terus Ya rasanya ya legit-legitnya ya dah. gimana tuh prosesnya kalau boleh dikasih tahu nih awalnya ngunci dari diapain aja? Ya mula-mula sih aku dibisik-bisikin gitu ya. Sah gitu kan geli gitu. Terus aku menyingkir gini, kok kenapa nggak bisa, apa alasannya kan aku tanya gitu. Mm-mm. Terus dia bilang, udahlah Bu, nanti gitu. Ibu kan ibu sendiri gitu. Ya dirayu-rayu gitulah. Mm-mm. Gimana ibu kesepian kan gitu. Mm-mm. Ya aku yang terus terang sama ini mah kesepian gitu ya. Mm-mm. Anakku cuma 2, Mm-mm. sedangkan mereka juga udah kerja kebetulan. Mm-mm. Jadi ya sudah, aku main di situ pertama kali. Jadi sering aku melakukannya gitu sama anak kos itu. Dan yang kedua itu ada anak kos yang keduanya sampai tahu Bu, sampai tahu karena nggak ngerti aku apa dia ngasih tahu gimana, aku nggak ngerti kan. Mm-mm. Kok dia bilang gini, WA saya, asik ya Bu, nikmat dong sama temen aku gitu. Hah? Aku kaget dong. Mm-mm. Aduh, apanya yang nikmat gitu kan. Mm-mm. Boleh dong Bu gitu. Dengan aku juga, aku kan nggak kalah ganteng gitu. Aku juga nggak kalah bersih kulitku. Aduh, maksudnya apa ini gitu kan. Mm-mm. Ya sudah, terus akhirnya malam berikutnya ya dia pura-pura datang gitu, bayar uang kos ke rumah. Mm. Ya di rumahku itulah Bu, akhirnya Mm. kita melakukan lagi yang temen keduanya itu. Oke, itu perbedaannya apa tuh? Kalau yang pertama rasanya seperti apa? Orangnya seperti apa? Gambarannya? Gitu. Yang pertama memang antusias ya, kayaknya gagah gitu. Memang dari kelihatan orangnya juga tinggi besar gitu kan. Gede banget. Hmm. Kalau yang kedua ini memang agak hitam manis gitu ya. Cuma dia tekniknya bagus Bu gitu. Jadi aku kayaknya Tekniknya puas seperti apa banget tuh? gitu. Teknik pernapasannya. Ya, ya gitu Diceritakan deh. dong, di sepil-sepil biar kita tuh bisa apa namanya ada gambaran seperti apa sih tekniknya emang dia ngapain gitu. Ya main di dapur gitu Bu gitu. Oh. Memang kan di rumah aku nggak ada orangnya. Jadi Mm-mm. ke dapur, terus abis itu ke kamar mandi pakai shower gitu. Mm-mm. Aduh, itu nggak pernah aku lakuin ya dulu. Mm-mm. Jadi itu nikmat banget Bu. Mm-mm. Pokoknya aku udah sayang lah, aku nggak tahu lagi itu Mm-mm. dia aku terus Mm-mm. sampai itu 3 kali Bu. Mm. Aku sampai nggak berdaya gitu, masih aja dia Mm-mm. dia nanya kan, kamu berapa tahun sih gitu. Mm-mm. Ya udah lama juga gitu. Pantesan kamu seneng banget sama teman aku gitu. Waktu teman aku tuh ngasih tahu, aduh gitu. Aku gimana dong? Terus ya udah, akhirnya dia karena ngelihat itu keinginannya menggebu-gebu bermain sama saya gitu. Ya udahlah, aku pikir daripada aku juga sendiri gitu kan, nggak apa-apa juga lah sama anak kos gitu. Mhm, udah 2 orang tuh ya, yang Orang udah main sama ibu tuh. eh, Tapi nggak takut mereka nanti pada bocor. enggak lah, kayaknya dia juga jaga rahasia gitu. Cuma yang satu ini nggak tahu, dia juga nggak WA saya, nggak nanya gitu kan. Berarti kan nggak tahu dia tentang saya sama teman-temannya. Nah, ada juga Bu, aku punya toko juga kan, jauh dari rumah, dari rumahku jauh, di depan jalan raya. Mm-mm. Di situ juga ruko lain, kebetulan dia sendiri, duda. Mm-mm. Duda. Nah, terus kita sama-sama jaga toko nih. Mm-mm. Cuma dia tokonya beda. Kalau aku kan warkop lah gitu. Nah, di situ juga dia mulai bercanda-canda dari omongan gitu, kayak gitu ya. Mm-mm. Aku tuh nggak mau.
pertama aku takut karena dia agak serem gitu mukanya gitu, kayak preman lah gitu. Nah, terus lambat laun kok dia baik gitu ya. Kalau aku minta tolong untuk benerin sesuatu yang di warung, dia tuh nolongin gitu. Ya udah akhirnya pas dia lagi benerin AC di kamar itu kan ada kamarnya Bu, rukonya. Terus kok dia gitu Bu. Aku dikunci di dalam, aku lagi ngasih tahu AC-nya ini yang rusak. Tapi kok dia terus langsung udah nggak usah ngomong kemana-mana ya. Aku udah lama suka gitu. Terus aku kan risih gitu Bu. Kita kan sendiri, kamu janda, duda gitu. Udahlah nggak usah neko-neko gitu. Ya udah di situ akhirnya Bu, aku. Di mana? Di warung? Iya, di warung. Dalam keadaan tutup atau buka? Enggak, keadaan buka, tapi kan ada ruang kamarnya Bu. Gitu, Oh, di dalam ada ruangan tertutup. Tapi setelah ya aku melakukannya, ya aku tutup juga warungnya gitu. Takutnya ada pembeli masuk gitu. Bukannya nanti kalau begitu Bu. Iya tadinya takut berpikiran seperti itu, tapi ya udahlah, makanya aku tutup aja, takut terjadi apa-apa gitu kan. Aku beranikan diri. Sudah terbiasa mungkin ya atau gimana, kayaknya udah lama juga, jadi aku aja gitu Bu. Dan kali ini tampilannya seperti apa? Berarti jatuhnya tetangga ya? Iya. Punya warung juga dia? Warung. Tampilannya seperti apa? Cakep kah? Tinggi kah? Dia sih seperti preman ya, agak-agak serem ya. Dia juga lebih tua karena sudah punya anak juga gitu. Ya agak sepantar lah sama aku, agak sepantar gitu. Ibunya suka sama dia? Aku sebenarnya nggak suka sih aku. Nah, terus? Sebenarnya nggak suka, tapi karena dia merasa itu ibu saya, bapak saya, jadinya ya saya terlena juga dong gitu. Ke bawah suasana. Bawah suasana gitu. Dia maksudnya sebagai preman atau apa profesinya? Dia buka toko juga, toko biasa cuma gitu. Kalau aku kan warkop gitu kan, untuk anak-anak kumpul aja gitu. Dia cuma toko yang kayak toko kelontong lah gitu.